Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bakalan tepatin janji kalau gue bakalan cerita tentang, aduh, nih udah mulai melo. Gue sebenarnya 1 bulan nyokap gue nggak ada. Tapi gue waktu itu pernah bilang, please jangan tanya gue masalah tentang nyokap gue, eh, dari awal sakit sampai meninggalnya. Kalau WA pasti gue akan jawab, tapi kalau bertanya langsung, gue belum sanggup. Tapi gue, karena kurang lebih 1 bulan gue harus kuat, karena yang terpenting sekarang nyokap gue udah tenang. Ibu, gue manggilnya ibu dari dulu zaman gue kecil. Gue gak suka nih kayak gini. ah ya, ibu di usia beliau yang 61 tahun, beliau dihadapkan dengan uh, COVID. Gue gak nyangka, sumpah. Gue hanya berpikir saat itu, pada saat keluarga gue kena COVID, gue berpikir ya udah, sama seperti orang-orang lainnya yang nanti juga akan sembuh. Jadi saat itu gue lupa tepatnya tanggal berapa, tapi gue bakalan cek dulu bentar. Eh, di grup apa ya, gue lupa, karena gue punya 2 grup dari keluarga gue. Jadi intinya saat itu tuh tiba-tiba nyokap gue, bokap, jadi ibu, ayah, adik gue sama adik ipar gue itu berempat tiba-tiba tuh sakit panas, demam. eh Hari ke-1 masih oke lah, masih gue masih demam biasa gitu. Hari kedua kayaknya kok gejalanya sudah mengarah-ngarah ke sana, gue udah feeling gitu. Gue minta ke ibu sama ayah swab swab, buat antisipasi. Pada waktu itu baru hari kedua, tapi waktu itu ibu masih nggak mau, masih nggak apa-apa, ini flu biasa kok, flu biasa gitu. Terus eh, hari ketiga kalau nggak salah deh, hari ketiga atau hari keempat waktu itu, adik gua yang bungsu, yang cewek, tiba-tiba bilang ke gua, "Mas, aku nggak bisa nyium." Udah saat itu malam, kondisi kayaknya mau maghrib deh, gue ingat tuh mau maghrib. Gue itu langsung bilang, antigen sekarang, cari tempatnya di mana antigen sekarang. Akhirnya waktu itu nggak dapet kan, karena waktu itu udah malam, karena waktu itu di Wonosobo. Jadi nyokap gue sama bokap gue itu selama pandemi, memang di sana. Gue pikir tadinya ya udahlah, kota kecil gitu, nenek moyang di sana, ya udah. Tapi ternyata ya itu udah gitu. Antigen akhirnya besoknya antigen, mereka berempat ya udah antigen mandiri aja. Tapi ternyata waktu itu akhirnya ke mereka ke puskesmas dekat rumah antigen. eh Ibu positif, adik gua positif, ayah sama adik ipar gua negatif waktu itu. Wah udah, karena adik gua juga tinggal dekat rumah ibu bapak. Jadi waktu itu planningnya, ibu ibu sama adik gua di rumah, rumah ibu bapak, bokap sama adik ipar gua di rumah adik gua gitu, misah gitu. Tapi waktu itu bokap nggak mau, katanya nggak tenang gitu. Tapi feeling gue sih waktu itu akhirnya udah dah, karena memang mereka berempat ini, adik gua serumah sama adik ipar gua, nyokap gua sama bokap gua satu rumah. Waktu itu udah bilang mungkin ya udah pasti kena juga, cuman hanya masalah belum kedetek aja sih waktu itu. Jadi tuh akhirnya mereka karantina berempat di rumah, isoman, di rumah berempat. Ya udah tuh masih biasa, maksudnya demam udah gitu. Gue masih bercanda di hari waktu itu, kalau nggak salah antigen itu, mereka antigen itu hari
Jumat apa ya, apa hari Sabtu gitu, gue lupa, antara hari Jumat atau hari Sabtu. Udah antigen mereka, dan itu masih bercanda, masih gue sama nyokap gue masih kayak video call gitu. Terus gue bilang, apa yang dirasain, pengen makan apa gitu, terus obatnya minum obat apa gitu, masih video call. Jadi nyokap gue pegang handphonenya gitu, sama nyokap gue handphonenya disimpan di depan. Terus dia sambil makan obat, ini obatnya ini, ngasih tau ke gue tuh via video call. Waktu itu gue video call berdua sama nyokap gue, ini obatnya ini, aduh banyak banget obat. Terus nunjukin juga nih, dikirimin sama ibu-ibu tetangga sayuran satu kresek gede katanya. Terus ibu bilang, ini buat apa, siapa yang mau masak katanya dia. Akhirnya sama ibu tuh dibagi-bagi, udah bagi-bagiin aja daripada busuk, karena kan sayuran kan, walaupun masuk kulkas juga udah nggak fresh gitu kan. Terus ibu bilang gini, kalau mau ngasihnya susu aja. Terus gue bilang sama ibu gue waktu itu masih ingat banget, kalau bahasa Jawa itu ngarani. Ibu kok ngarani, mau dikasih orang kok ngarani, ya daripada nggak kemakan, kalau susu kan jelas keminum gitu kan. Ya udah, terus setiap hari tuh video call sampai gue ingat banget hari Rabu waktu itu, nyokap gue harus kontrol ke puskesmas. Jadi tuh gue juga nggak tahu sih sistemnya di sana gimana. Jadi orang yang lagi sakit itu harus datang ke puskesmas, harus kontrol gitu. Ibu tuh saturasi 89 pada saat kontrol itu. Padahal kalau di rumah dicek saturasi ya masih normal gitu. Dicek saat itu 89. Dan akhirnya ibu itu dirujuk ke rumah sakit. Dapatlah rumah sakit umum RSUD di Wonosobo. Gue ingat banget video call tuh selama ibu perjalanan pakai ambulan, cuy, dijemput ke rumah pakai ambulan. Gue bilang sama adek gue, ambulannya jangan dinyalain, apalagi di masih di komplek, maksudnya di rumah, daerah rumah tuh jangan dinyalain, takutnya heboh nanti. Tapi pas di jalan dinyalain. Jadi adik ipar gue, kan adik gue ada 2 tuh di sana, di Wonosobo. Terus adik ipar gue yang polisi itu ngikutin dari belakangnya, terus ambulan di depannya. Itu video call tuh, sempat video call, masih video call. Sampai proses ibu jalan, gue ingat banget ibu jalan masuk ke IGD, itu masih ada video call. Jadi gue lihat ibu masuk ke IGD. Masuk IGD, waktu itu disaranin masuk HCU. Gue, kenapa harus masuk HCU gitu? Karena saturasi ibu 89, tapi masih diobservasi. Nah, udah gitu, nggak lama ternyata nggak jadi masuk HCU. Masuknya ke kamar perawatan biasa di lantai 4 kalau nggak salah. Itu masuk maghrib, ibu masuk kamar itu sekitar jam 7-an kali ya. Pokoknya waktu itu prosesnya malam lah. Setelah itu gue WhatsAppan sama ibu. Gue tanya ke ibu gimana di sana? Ya ini udah dapat kamar. Masih biasa, masih jawab WhatsApp, masih panjang jawab ibu WhatsApp, walaupun sering typo lah maklum ibu-ibu. Gue juga masih typo sih. Iya, barang-barang ibu masih di bawah. Itu jam 9 posisi, masih di bawah, belum dikatasin sama perawat. Terus gue bilang sama adik ipar gue, Hoho namanya, Ho itu ibu barangnya masih di bawah. Oh iya. Terus Hoho nanyain ke perawat, kata perawat gini jawabnya, oh iya, kalau ngasih barang ke pasien ada jam-jamnya, schedule-nya besok pagi. Gue disitu langsung, kan ini pasien baru masuk, semua barangnya masih ada di bawah, sendiri pula nyokap gue. Akhirnya entah gimana caranya itu adik ipar gue tuh bisa masuk ke kamar perawatan nyokap gue, nganterin barang-barangnya. Ditata, ini di sini ya bu, ini di sini ya bu. Disuruh masuk karena mungkin di sana nggak ada apa ya, nggak ada medis, maksudnya kewalahan kali ya, gue nggak tahu lah. Akhirnya pokoknya intinya adik gue bisa masuk ke kamar perawatan buat nganterin barang-barang ibu masuk. Terus udah gitu, udah tuh nyokap gue 3 hari sendiri di kamar, nggak ada yang ngurusin. Lo tau kan kota Wonosobo dingin kayak apa? 1, kamar mandinya, kamar klosetnya jongkok. Nyokap gue udah susah kalau udah di kloset jongkok. Yang kedua, nggak ada water heater, airnya air dingin. Yang ketiga, nggak ada tuh untuk pemanggil perawat kalau ada apa-apa. Tombol itu lo biasa ya kan, tombol itu nggak ada. Terus kalau ngecas handphone itu di luar ruangan. Gue nggak tahu nyokap gue minta tolong perawat atau nyokap gue yang jalan.
ganti baju sendiri, pasang pakai pampers sendiri. Oh, gue udah tahu deh waktu itu sampai adik-adik gue bilang, ibu kalau butuh apa-apa banting aja barang yang ada di meja, lempar aja supaya bunyi dan perawatnya datang. Dan waktu itu kita lihat di sebelah tetangga ibu nih, di kasur sebelah ada yang nungguin, ada yang bisa nungguin karena memang sudah lansia ibunya. Akhirnya kita usaha bisalah adik gue masuk tuh ke kamar, jadi bisa nungguin nyokap gue. Saat adik gue masuk itu beres-beres, istilahnya pisang busuk aja nggak dia ngeberesin di meja, barang-barang diberesin. Jadi makannya itu ya nyokap gue tuh makan tuh selama di rumah sakit tuh sendiri, nggak ada yang nyuapin, dikasih nasi box. Terus suster itu masuk, perawat itu masuk cuma sehari 3 kali, itu juga untuk kasih obat. Sampai kita tuh sempat sebelumnya itu nitipin ke tetangga sebelah itu tukeran nomor handphone, untuk ngawasin ibu gimana, coba fotoin ibu aman gitu. Dan selama ibu di rumah sakit itu kita selalu video call di 3 hari pertama itu. Selalu ibu tuh masih bisa WhatsApp, masih video call, masih asik lah gitu, masih ngobrol, ibu makan apa hari ini. Setiap hari tuh ditawarin, ibu mau sarapan apa, kesukaan ibu itu bubur sumsum atau bubur lemu yang pakai gula Jawa gitu. Setiap hari tuh adik ipar gue tuh ngirimin satu termos air panas karena ibu suka minum air panas, sama bubur sumsum buat sarapan. Siang mau makan apa, soto apa, pokoknya selalu ditawarin mau makan apa. Itu selama di sana.